Kalau aku bilang ada satu negara yang pernah menjadi kerajaan Eropa di luar Eropa, punya hutan hujan terbesar di dunia, menghasilkan kopi terbanyak di planet ini, dan menjadi rumah bagi 5 gelar juara dunia sepak bola, mungkin kamu akan langsung menjawab Brasil. Tapi tahukah kamu, di balik Karnaval Rio, Pantai Copacabana, dan nama-nama besar seperti Pele, Ronaldinho, hingga Neymar, Brasil menyimpan sejarah yang penuh penjajahan, perbudakan, perang, dan kebangkitan. Jadi bagaimana negara ini bisa berubah menjadi raksasa Amerika Selatan? Kita akan membahas semuanya. Langsung saja kita mulai. Brasil adalah negara terbesar di Amerika Selatan, sekaligus negara terbesar kelima di dunia berdasarkan luas wilayah. Luasnya mencapai sekitar 8,5 juta kilometer persegi, hampir sama dengan luas seluruh benua Eropa Barat. Negara ini berbatasan dengan 10 negara, lebih banyak daripada negara manapun di Amerika Selatan. Hanya Chili dan Ekuador yang tidak berbatasan langsung dengan Brasil. Penduduknya kini mencapai lebih dari 210 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia. Yang unik, meskipun hampir semua negara Amerika Selatan menggunakan bahasa Spanyol, Brasil justru menggunakan bahasa Portugis. Mengapa bisa begitu? Jawabannya dimulai lebih dari 5 abad yang lalu. Jauh sebelum kapal-kapal Eropa berlayar melintasi Samudra Atlantik, wilayah Brasil sudah dihuni oleh jutaan penduduk asli. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 suku dengan ratusan bahasa yang berbeda. Suku-suku seperti Tupi, Guarani, Yanomami, dan Kayapo hidup dengan berburu, menangkap ikan, bertani, serta memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Mereka tidak membangun kerajaan besar seperti suku Inca di Peru atau Aztec di Meksiko, tetapi memiliki pengetahuan luar biasa tentang hutan Amazon. Bahkan, hingga sekarang, masih ada beberapa kelompok masyarakat adat yang memilih hidup tanpa kontak dengan dunia modern. Mereka dianggap sebagai salah satu komunitas paling terisolasi di dunia. Pada akhir abad ke-15, dua kerajaan maritim terbesar saat itu, Portugal dan Spanyol, sama-sama berlomba mencari jalur laut baru. Persaingan ini hampir memicu perang. Akhirnya, pada tahun 1494, keduanya menandatangani perjanjian Tordesillas yang membagi wilayah penjelajahan dunia menjadi 2 bagian. Wilayah di sebelah timur menjadi hak Portugal, sedangkan wilayah di sebelah barat menjadi milik Spanyol. Keputusan inilah yang membuat Brasil hingga sekarang menggunakan bahasa Portugis, sementara negara-negara tetangganya menggunakan bahasa Spanyol. Satu garis imajiner yang dibuat lebih dari 500 tahun lalu masih memengaruhi budaya dan bahasa jutaan orang hingga hari ini. Pada tahun 1500, armada Portugis yang dipimpin oleh Pedro Álvares Cabral berlayar menuju India. Namun kapal-kapalnya justru mencapai pantai timur Amerika Selatan. Cabral kemudian mengklaim wilayah itu untuk kerajaan Portugal. Awalnya Portugal tidak terlalu tertarik, mereka lebih fokus berdagang rempah-rempah di Asia. Namun, keadaan berubah ketika mereka menemukan pohon pau Brasil, sejenis kayu berwarna merah yang sangat mahal di pasar Eropa karena digunakan sebagai pewarna kain mewah. Kayu inilah yang kemudian memberi nama bagi negara tersebut. Nama Brasil berasal dari kata Portugis brasa, yang berarti bara api, karena warna merah kayunya menyerupai bara yang menyala. Selama puluhan tahun, ribuan ton kayu Brasil ditebang dan dikirim ke Eropa. Eksploitasi besar-besaran ini menjadi awal perubahan besar bagi wilayah tersebut. Setelah keuntungan dari kayu mulai menurun,
Portugal mencari sumber kekayaan baru. Mereka menemukan jawabannya pada tebu. Iklim tropis Brasil sangat cocok untuk perkebunan tebu berskala besar. Gula menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Masalahnya, perkebunan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Awalnya penduduk asli dipaksa bekerja. Namun, banyak yang meninggal akibat penyakit dari Eropa seperti cacar dan campak. Sementara sebagian lainnya melawan penjajah. Portugal kemudian mulai mendatangkan budak dari Afrika. Inilah awal dari salah satu perdagangan budak terbesar dalam sejarah manusia. Diperkirakan sekitar 5 juta orang Afrika dibawa secara paksa ke Brasil antara abad ke-16 hingga abad ke-19. Jumlah ini hampir 40% dari seluruh perdagangan budak Atlantik, menjadikan Brasil sebagai tujuan terbesar budak Afrika di dunia. Warisan mereka masih terlihat hingga sekarang. Musik samba, seni bela diri capoeira, berbagai makanan tradisional, hingga banyak unsur budaya Brasil berasal dari perpaduan budaya Afrika, Eropa, dan penduduk asli. Namun, di balik kekayaan budaya itu, tersimpan kisah penderitaan jutaan manusia yang dipaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Pada akhir abad ke-17, para penjelajah Portugis menemukan sesuatu yang mengubah masa depan Brasil, emas. Penemuan itu terjadi di wilayah yang kini dikenal sebagai Minas Gerais, yang secara harfiah berarti tambang umum. Kabar ini menyebar dengan sangat cepat. Ratusan ribu orang dari Portugal dan berbagai wilayah lain datang ke Brasil untuk mencari kekayaan. Dalam beberapa dekade, Brasil menjadi salah satu penghasil emas terbesar di dunia. Diperkirakan lebih dari 800 ton emas dikirim ke Portugal sepanjang abad ke-18. Bahkan banyak bangunan megah di Lisbon dibangun menggunakan kekayaan yang berasal dari tambang Brasil. Namun seperti banyak kisah demam emas lainnya, yang benar-benar kaya bukanlah para penambang, melainkan para pedagang dan pemerintah kolonial. Pada tahun 1807, Eropa diguncang oleh peperangan besar. Pasukan Napoleon Bonaparte menyerbu Portugal. Daripada menyerah, keluarga kerajaan Portugal mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka memindahkan seluruh pusat pemerintahan ke Brasil. Lebih dari 15.000 anggota keluarga kerajaan, bangsawan, tentara, dan pegawai pemerintahan berlayar melintasi Samudra Atlantik menuju Rio de Janeiro. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, ibu kota sebuah kerajaan Eropa berada di luar Eropa. Rio de Janeiro mendadak berubah menjadi pusat politik kerajaan Portugal. Jalan-jalan diperlebar, perpustakaan dibangun, universitas mulai berkembang, pelabuhan dibuka untuk perdagangan internasional. Semua itu membuat Brasil berkembang jauh lebih cepat dibandingkan koloni-koloni lainnya di Amerika Selatan. Setelah Napoleon dikalahkan, Raja Portugal kembali ke Eropa. Namun putranya, Dom Pedro, memilih tetap tinggal di Brasil. Portugal ingin Brasil kembali menjadi koloni biasa. Dom Pedro menolak. Pada tanggal 7 September 1822, ia mengangkat pedangnya di tepi sungai Ipiranga dan meneriakkan kalimat yang terkenal hingga sekarang, Independencia ou Morte, artinya merdeka atau mati. Hari itu juga Brasil memproklamasikan kemerdekaannya. Yang menarik, berbeda dengan hampir semua negara Amerika yang langsung menjadi republik, Brasil justru berubah menjadi sebuah kekaisaran. Dom Pedro menjadi kaisar Brasil pertama. Inilah yang membuat sejarah Brasil sangat unik. Walaupun sudah merdeka, perbudakan tetap berlangsung. Perkebunan kopi yang berkembang pesat masih bergantung pada tenaga budak. Saat negara-negara lain mulai menghapus perbudakan,
Brasil justru masih mempertahankannya. Barulah pada tahun 1888 Putri Isabel menandatangani Lei Aurea atau hukum emas. Undang-undang ini menghapus perbudakan secara resmi. Brasil menjadi negara terakhir di benua Amerika yang menghapus sistem perbudakan. Sayangnya, jutaan mantan budak tidak diberi tanah ataupun bantuan ekonomi. Akibatnya, banyak dari mereka tetap hidup dalam kemiskinan selama beberapa generasi. Dampaknya masih terasa hingga sekarang melalui ketimpangan sosial di berbagai wilayah Brasil. Setahun setelah penghapusan perbudakan, situasi politik berubah drastis. Pada tahun 1889, militer melakukan kudeta tanpa pertumpahan darah. Kaisar Dom Pedro II digulingkan. Brasil resmi menjadi republik. Namun pergantian sistem pemerintahan tidak langsung membawa kestabilan. Negara ini berkali-kali mengalami krisis ekonomi, pergolakan politik, hingga perebutan kekuasaan. Di awal abad ke-20, kopi menjadi penyelamat ekonomi Brasil. Bahkan pernah ada masa ketika sekitar 70% kopi dunia berasal dari Brasil. Karena itulah hingga sekarang Brasil dikenal sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Ironisnya, meskipun menghasilkan kopi dalam jumlah luar biasa, masyarakat Brasil justru lebih banyak mengonsumsi kopi sederhana dibanding kopi premium yang diekspor ke luar negeri. Pada tahun 1964, Brasil kembali mengalami gejolak politik. Militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta dengan alasan mencegah penyebaran komunisme di tengah ketegangan Perang Dingin. Selama 21 tahun, Brasil diperintah oleh rezim militer. Di satu sisi, pemerintah membangun jalan raya, bendungan, pelabuhan, dan industri, sehingga ekonomi sempat tumbuh sangat cepat. Periode ini bahkan dijuluki keajaiban ekonomi Brasil. Namun di sisi lain, kebebasan berbicara dibatasi. Banyak lawan politik ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan ada yang menghilang. Setelah tekanan dari masyarakat semakin besar, pemerintahan sipil akhirnya kembali berkuasa pada tahun 1985. Sejak saat itu, Brasil terus mempertahankan sistem demokrasi hingga sekarang. Saat ini Brasil adalah negara dengan penduduk lebih dari 210 juta jiwa, menjadikannya negara terbesar di Amerika Selatan, baik dari segi wilayah maupun populasi. Ekonominya termasuk yang terbesar di dunia. Brasil merupakan salah satu produsen terbesar untuk kopi kedelai gula. Daging sapi, ayam jus, jeruk biji besi negara, ini juga memiliki cadangan air tawar yang sangat besar. Sekitar 12% air tawar permukaan dunia berada di Brasil. Meski kaya sumber daya alam, Brasil masih menghadapi tantangan besar seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan di beberapa wilayah, korupsi, dan tingkat kriminalitas yang tinggi di sejumlah kota besar. Salah satu alasan Brasil begitu penting bagi dunia adalah hutan Amazon. Sekitar 60% wilayah Amazon berada di Brasil. Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di planet ini. Luasnya mencapai sekitar 5,5 juta kilometer persegi. Di dalamnya hidup jutaan spesies tumbuhan dan hewan. Banyak di antaranya bahkan belum pernah diteliti oleh ilmuwan. Amazon menghasilkan uap air dalam jumlah sangat besar yang membantu membentuk pola hujan di Amerika Selatan. Karena peran pentingnya terhadap iklim global, Amazon sering dijuluki paru-paru dunia. Meskipun istilah ini memiliki penyederhanaan ilmiah, karena sebagian besar oksigen yang dihasilkan juga digunakan kembali oleh ekosistem hutan itu sendiri. Sayangnya, penebangan liar, pembukaan lahan,
dan kebakaran hutan masih menjadi ancaman serius. Kalau ada satu hal yang langsung mengingatkan orang pada Brasil, jawabannya pasti sepak bola. Brasil adalah negara pertama yang memenangkan 5 gelar Piala Dunia FIFA. Dari negara ini lahir legenda-legenda seperti Pelé, Garrincha, Zico, Romario, Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, Kaká, Neymar. Di banyak kota, anak-anak bermain bola di jalan, pantai, hingga lapangan tanah. Bagi masyarakat Brasil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi bagian dari identitas nasional. Selain sepak bola, Brasil juga terkenal dengan Karnaval Rio, salah satu festival terbesar di dunia. Jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk menyaksikan parade penuh warna, musik samba, dan tarian yang meriah. Sebelum kita selesai, berikut beberapa fakta menarik tentang Brasil. Brasil adalah negara terbesar di belahan bumi selatan. Memiliki lebih dari 4.000 bandara, salah satu yang terbanyak di dunia. Garis pantainya membentang lebih dari 7.400 km. Memiliki sekitar 20% keanekaragaman hayati dunia. Menjadi rumah bagi kapibara, hewan pengerat terbesar di dunia. Sungai Amazon memiliki debit air terbesar di dunia. Brasil memiliki lebih banyak spesies monyet dibanding negara manapun. Kopi telah menjadi bagian penting budaya Brasil selama lebih dari 150 tahun. Ibu kotanya bukan Rio de Janeiro, melainkan Brasilia, kota yang dibangun dari nol dan diresmikan pada tahun 1960. Christ the Redeemer termasuk salah satu ikon paling terkenal di dunia. Brasil memiliki lebih dari 200 juta penduduk dengan latar belakang etnis yang sangat beragam. Nama Brasil berasal dari pohon pau Brasil, bukan sebaliknya. Brasil adalah negara dengan banyak wajah. Di satu sisi ada hutan Amazon yang luar biasa, pantai-pantai indah, musik samba, dan sepak bola yang memikat dunia. Di sisi lain, ada sejarah panjang tentang penjajahan, perbudakan, perjuangan kemerdekaan, dan tantangan sosial yang masih dihadapi hingga kini. Memahami Brasil berarti memahami bagaimana alam, budaya, dan sejarah dapat membentuk sebuah bangsa menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Kalau kamu ingin mengenal negara lain dalam seri Memahami Negara, tulis nama negara berikutnya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.